Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya selalu melingkupi kita sepanjang hari ketika kita bangun dan ketika kita beraktivitas. Mari kita minta tuntunan sekali lagi untuk mengarahkan kita dalam menjalani hidup ini, dalam kita melangkah. Kita butuh dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kuasa-Mu kami perlukan, kasih setia-Mu kami selalu butuhkan. Ajar kami untuk terus melekat kepadamu, semakin mencari Engkau dan mau untuk diarahkan kepadamu dalam jalan kebenaran kami. Biarlah kuasa-Mu dan kuasa penyertaan-Mu ada dalam hidup kami. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tuntun kami, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi biarlah kasih karunia Allah melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya yang selalu baru tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kualitas hati kita menentukan apa yang akan kita lakukan dan interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mungkin hati kita sama seperti barang pecah belah yang membutuhkan stiker peringatan bahwa ini adalah barang yang sangat mudah pecah dan sangat rentan. Ya, kualitas hidup manusia sangat ditentukan oleh kualitas hatinya. Kualitas hati juga akan menentukan berkat yang akan dialami atau diterima. Itu sebabnya setiap orang percaya harus memeriksa kualitas hatinya. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita periksa di dalam hati kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah seberapa baik kita bisa bekerja sama atau berinteraksi dengan orang lain. Orang yang tidak bisa bekerja sama atau berinteraksi dengan orang lain, kemungkinan besar hatinya bermasalah atau mempunyai kekecewaan atau sakit hati di masa lalu yang seringkali merupakan penyebab dari sulitnya kita berinteraksi dengan orang lain. Atau mungkin juga kita mengalami trust issue atau kita hilang kepercayaan dengan orang lain. Orang yang kecewa atau sakit hati cenderung menghindari interaksi dengan orang lain karena takut akan disakiti lagi. Kewaspadaan, berjaga-jaga, dan berhati-hati takut dikecewakan itu bisa jadi penghalang untuk kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu dibutuhkan bagi kita untuk hati yang benar-benar pulih, yang bisa mengampuni dan mengasihi untuk kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Jadi yang pertama, seberapa baik kita bisa bekerja sama atau berinteraksi dengan orang lain, itu ditentukan oleh hati kita. Kemudian yang kedua adalah seberapa puas hati kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Rasul Paulus pernah berkata, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Orang yang hatinya puas dengan pemberian Tuhan akan mudah mengucap syukur dan akan dapat menikmati hidup. Seberapapun atau apapun yang kita hadapi, selalu naikkan syukur kita supaya kita dapat menikmati hidup. Menikmati hidup tidak ditentukan oleh seberapa besar jumlah uang, berkat, atau kesuksesan yang kita terima, tetapi itu ditentukan oleh sikap hati kita kepada Tuhan. Menikmati hidup tidak ditentukan oleh seberapa banyak aset kita, berkat kita, ataupun dalam kondisi apapun ketika kita menghadapi permasalahan, tetapi oleh kualitas hati kita. Apakah kita bisa bersyukur dalam segala hal? Bersyukur saat situasi sulit, bersyukur saat tekanan datang, atau kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Tapi kepuasan hati kita dengan berkat yang kita terima itu sangat menentukan kehidupan kita. Kemudian seberapa mampu kita menangani kegagalan. Setiap orang bisa saja salah langkah, salah mengambil keputusan atau berada dalam kondisi yang salah.
sehingga menyebabkannya gagal. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ia merespons terhadap kegagalan itu. Ketika mengalami kegagalan, itulah waktunya untuk menguji kualitas hati kita. Setiap orang tidak selamanya akan berhasil. Ada selalu ujian dan cobaan. Kolonel Sanders harus melakukan berapa uji coba baru bisa dia dapat menemukan paten dari makanan yang diciptakan, yaitu KFC. Dia coba untuk memberikan kepada orang-orang di sekitarnya, dan entah mungkin berapa kali dia ditolak, tetapi dia tidak pernah menyerah dalam kegagalannya. Apakah akan timbul kekecewaan dan kepahitan di dalam hati kita karena kita mengalami kegagalan? Atau malah mengalami Tuhan di saat kita mengalami kegagalan? Itu ditentukan oleh kualitas hati kita. Kemudian yang keempat adalah seberapa siap kita menerima kritikan, teguran, atau penolakan. Apabila hati seseorang mudah terusik oleh kritikan, teguran, dan penolakan, kemungkinan besar hatinya mempunyai masalah. Mungkin masih ada hal-hal dulu yang masih menghalangi dia. Atau mungkin dia terbebani dengan tidak bisa untuk tidak sempurna. Atau dia selalu mengalami tekanan untuk memberikan yang terbaik, atau tidak diajarkan pada saat masa lalu menerima kegagalan dan juga harus dituntut tidak boleh salah. Ketika dikritik, dia akan memberontak. Ketika ditegur, dia akan protes. Oleh sebab itu dibutuhkan kualitas hati yang baik untuk menerima setiap teguran, kritikan sebagai motivasi untuk dia dapat berkembang, untuk menjadi lebih baik. Tentu saja kita membutuhkan kritikan. Ketika kita salah, kita butuh untuk ditegur, untuk kita dapat melangkah lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan, dalam memenuhi panggilan Tuhan sebagai anak-anaknya. Kita selalu membutuhkan kritikan dalam kita melayani, dalam kita menjalani hidup. Ketika kita salah, selalu ada teguran, selalu ada kritikan dalam pelayanan kita. Tetapi bagaimana kualitas hati kita menerima setiap kritikan dan teguran itu sebagai motivasi untuk kita dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan dan bahkan menjaga hidup kita untuk tetap di jalan kebenarannya. Marilah kita didik dan latih dan jaga hati kita agar kita menjadi hati yang lembut dan mudah diajar. Kualitas hati kita sangat menentukan setiap langkah yang kita ambil di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta pertolongan-Mu dalam hati kami dapat. Tuhan Yesus, kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk kami dapat menjalani hidup ini sehingga kami mempunyai kualitas hati yang baik. Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus ajar kami dan memberikan kami pemahaman yang benar dalam kami menjalani kehidupan kami hari-hari ini. Biarlah hati kami tetap fokus dan hati yang mudah untuk diajar dan dibentuk. Bahkan kami mempunyai kerendahan hati sehingga kami dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Bimbing kami di dalam hari-hari ini. Tolong kami supaya kualitas hati kami tetap baik dan benar di hadapan, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dengan gaya hidup kami, Tuhan. Diberkatilah kami pada hari ini dalam keseharian kami. Apa yang kami lakukan, Tuhan sertai. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah kami yang membutuhkan pekerjaan. Dibukakan jalan bagi kami, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Diberkatilah keluarga kami dan kami akan dipelihara oleh Tuhan selalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.